Dua asisten jaksa, penasihat pembela, dan Tuan Sievers hadir. Negara dan pembela siap, Yang Mulia. Ya, Pak. Ya, Bu. Anda ingin Nona Groves kembali ke mimbar saksi. Pihak negara siap. Ya. Yang Mulia, pihak pembela siap. Ya, Pak. Baik, apakah Anda membutuhkan air, Bu? Akan baik jika ada di sini. Terima kasih. Saya ceroboh. Me too. Terima kasih. Sama-sama. Silakan duduk. Saya ingin tanya para juri, apakah kalian sudah mengikuti instruksi saya? Tidak membahas kasus ini dengan siapapun atau mencari info tentang pihak terkait. Jika kalian melakukannya tanpa sengaja, sekarang saatnya angkat tangan dan beritahu saya. Tidak ada juri yang angkat tangan. Penuntut diwakili Nona Groves. Nona Groves, bisakah sebutkan nama Anda untuk dicatat? Silakan Mary Ann Groves. Bisakah Anda mengejar nama belakang Anda? Silakan G.R. Ovis dan Nona. Groves, apakah Anda ibu dari Teresa Sievers? Ya, benar. Dan apakah Anda sudah menyiapkan pernyataan dampak korban untuk juri ini? Ya, sudah. Saya minta Anda menyampaikan pernyataan dampak korban ke juri. Baik. Akhir pekan tanggal 26 Juni 2015 dimulai sebagai salah satu akhir pekan paling bahagia dalam hidupku. Aku sedang berlibur bersama keempat anakku. Ini adalah momen istimewa sebagai seorang ibu karena aku jarang bisa bersama semua anakku sekaligus. Aku selalu menutup kunjungan keluarga dengan foto bersama. Aku tidak tahu itu akan jadi foto keluarga terakhirku dengan semua anak. Aku tidak lagi ingin berfoto bersama anak-anakku. Aku tidak akan melakukannya karena Teresaku yang cantik sudah tiada. Akhir pekan yang kupikir akan menjadi kenangan indah selama bertahun-tahun justru menjadi akhir dari kehidupan yang selama ini ku kenal. Akhir pekan itu berubah menjadi penuh kengerian yang terjadi di luar pemahamanku. Itu adalah akhir pekan ketika Teresaku dibunuh dengan cara paling brutal dan tak terduga. Akhir pekan itu kedua putri Teresa yang berusia 8 dan 11 tahun menjadi yatim piatu. Akhir pekan itu, keluarga kami kehilangan sosok yang menjadi sumber kekuatan bagi kami, teman, pasien, dan siapapun yang beruntung bertemu dengannya. Kami semua mengandalkannya untuk menguatkan, mengajarkan penyembuhan diri, dan menantang kami menjadi pribadi terbaik. Putri saya Teresa adalah wanita luar biasa, sosok yang penuh kekuatan dan sangat bertekad untuk mengubah dunia. Dia memiliki belas kasih yang luar biasa untuk semua orang, terutama mereka yang terabaikan dan ditinggalkan, dan semangat itu terlihat jelas dalam cara dia menjalani hidupnya. Saya dulu sering memanggilnya Ibu Teresa masa kini. Tapi saya selalu termawar dia akan tumbuh menjadi seseorang yang melakukan hal-hal hebat dan memang benar. Perjalanan Teresa sebagai seorang dokter membawanya ke cakrawala baru dalam dunia penyembuhan setelah ia mendapatkan sertifikasi dewan sebagai dokter penyakit dalam dan membuka praktik pribadi.
Joyce dia tidak puas dengan apa yang ditawarkan oleh pengobatan barat kepada pasien-pasiennya. Jadi dia kembali ke sekolah untuk mendapatkan gelar Magister Sains dan pengobatan metabolik. Namun Teresa masih merasa ada sesuatu yang kurang, jadi dia pun mendapatkan sertifikasi dari Dewan Pengobatan Holistik dan Integratif Amerika. Bahkan itu pun belum cukup baginya, jadi dia melangkah lebih jauh dan mendapatkan sertifikasi dalam bidang pengobatan fungsional dan anti penuaan. Dan lagi-lagi dia masih belum merasa puas. Dia menemukan bagian yang hilang ketika dia mempelajari pengobatan timur dan terapi energi, lalu mendapatkan sertifikasi dalam pengobatan energi. Sekarang dia memahami bahwa dia perlu menangani pikiran, tubuh, dan jiwa. Dan pasien mulai berkembang. Sebagai dokter, Teresa memiliki hubungan unik dengan pasiennya. Dia mencintai, mendengarkan, dan berdoa bersama mereka. Dia sering berkata pada mereka, "Sehat itu pilihan Anda, tugas saya membantu mencapainya." Dia benar-benar tulus memberikan segalanya yang dia miliki agar mereka bisa menjalani hidup yang paling sehat mungkin. Semangat Teresa mendidik dan memberdayakan pasien agar bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan mereka membedakannya dari rekan-rekan. Banyak sekali pasien Teresa yang menghubungi untuk membagikan pengalaman mereka dengan putri saya, dokter kesayangan mereka, dan menceritakan bagaimana dia menyelamatkan hidup mereka dan mengubah pandangan mereka tentang kemampuan diri. Namun visi Teresa untuk menyembuhkan melampaui pasien yang ia temui setiap hari. Teresa menjadi relawan di banyak organisasi berbeda, termasuk Wings of Shelter, melalui Gereja Baik, Pelayanan Gembala Baik, kampanye Not for Sale, Make Way for Partners, dan Rumah Ibu Kita. Semua organisasi ini berfokus pada mendukung perempuan, anak-anak, dan tunawisma yang kurang terlayani di komunitasnya dan di luar itu. Saya menjadi relawan lalu ketua dewan di Rumah Ibu Kita, Florida Barat Daya. Teresa mampu membuat perbedaan dalam kehidupan para remaja perempuan ini yang hamil akibat kekerasan. Teresa menunjukkan kasih sayang ibu pada gadis-gadis ini yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dia mengajarkan kebajikan yang belum mereka tahu, serta cara menjadi ibu dan mencintai bayi mereka. Setelah para gadis melewati batas usia program, Teresa menampung mereka dan bayi di rumahnya hingga tempat tinggal aman tersedia. Teresa sering mengadakan pesta kolam renang dan hari raya di rumahnya. Suatu tahun dia mengadakan pesta Natal dan menyewa tuan serta nyonya Sinterklas untuk anak-anak. Tapi justru para ibu remaja yang berteriak kegirangan karena mereka belum pernah melihat Sinterklas atau duduk di pangkuannya. Aku ingat Teresa berkata dengan mata berlinang, hatinya hampir meledak karena bahagia melihat para gadis ini. Visinya membantu orang lain melampaui Southwest Florida. Dia merangkul anak-anak perang, mengamuk di 4 Afrika, di mana ribuan anak yatim piatu mengalami tindakan kekerasan yang tak terbayangkan. Kemudian dia mengadopsi 2 anak laki-laki dan meskipun anak-anak ini tidak bisa meninggalkan Afrika, Teresa tetap memberikan dukungan keuangan untuk makanan, tempat tinggal, dan pendidikan mereka. Dia menulis surat kepada mereka dan mendoakan mereka setiap malam saat dia menidurkan kedua putrinya sendiri. Sahabat terdekat Teresa, Pendeta Dr. Judy Lee, mengatakan kepada kami bahwa Teresa menjalani hidupnya seperti Kristus. Merawat tunawisma, memberikan perawatan medis gratis, dan datang membantu mereka di tengah malam untuk memasukkan mereka ke program-program yang membutuhkan persetujuan dokter. Tapi dia tidak hanya memeriksa mereka, dia juga memeluk mereka. Para tunawisma ini mencintai mereka dan berdoa bersama mereka.
Banyak teman, keluarga, pasien, dan orang asing bisa menceritakan bagaimana Teresa membantu mereka. Baik itu duduk semalaman bersama teman yang hampir meninggal, menjadi perantara untuk pasien yang membutuhkan Teresa berbicara dengan dokter bedah mereka, mengatur pemakaman untuk teman yang kehilangan anaknya karena kanker, dan masih banyak lagi. Teresa telah menyentuh banyak kehidupan dan hampir menjangkau dunia. Kepribadiannya yang luar biasa, kecerdasannya, kecantikannya, dan sudut pandangnya yang unik tentang penyembuhan membawanya menjadi pembawa acara dalam serial televisi berjudul Pathways to Healing. Dia telah mulai merekam beberapa episode yang tidak akan pernah tayang di televisi. Di sana, Teresa akan mampu menjangkau banyak orang dengan misinya untuk menyadarkan umat manusia tentang hak dan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk menyembuhkan diri sendiri. Tapi dia tidak pernah sempat melakukannya. Jutaan orang tidak akan pernah tahu atau mendengar paradigma baru Teresa tentang penyembuhan. Dan tentu saja kehilangan terbesar dirasakan oleh kedua putrinya yang sangat dicintai Teresa dengan sepenuh hati. Kedua gadis ini telah dirampas dari ibu mereka yang luar biasa. Rumah, hewan peliharaan, barang, keluarga, dan teman mereka. Teresa tidak akan bisa mencintai dan membimbing mereka. Dia tak akan ada saat mereka lulus sekolah menengah atas atau butuh ibu untuk menghapus air mata saat patah hati pertama. Dia tidak dapat membagikan kebijaksanaan dan pengalamannya. Permisi. Permisi. Mereka akan merindukan melihat ibunya menari dan bernyanyi di dapur sambil memasak hidangan favorit mereka. Dia tidak akan hadir menyemangati, mendukung, atau berbagi mimpi dan keberhasilan mereka. Putri-putrinya akan merindukan ibu mereka di setiap ulang tahun dan setiap hari libur, di hari pernikahan mereka, dan ketika mereka memiliki anak sendiri. Mary Agnes menghabiskan sisa hidup dengan berharap mempertahankan kenangan tentang ibu yang dulu mereka kenal dan melupakan mimpi buruk di hari-hari serta detik-detik terakhir hidupnya. Lalu bagaimana dengan aku? Aku telah kehilangan Teresa tercintaku, gadis berhargaku yang sangat aku cintai, juga salah satu saudara laki-laki dan perempuannya, serta banyak temannya. Kita telah kehilangan Teresa kita, cahaya dalam hidup kita, bintang keluarga kita yang sangat mencintai kita semua. Sangat sulit bagi kami semua untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari. Kehampaan ini tak terukur. Dia kekuatan, inspirasi, dan pengasuh kami. Saat kami tidak tahu harus berbuat apa, Teresa tidak akan ragu untuk memberitahu kami, bahkan jika kami bertanya, dan bahkan jika kami tidak ingin mendengar kebenarannya. Dia adalah sandaran kami, dia adalah kebahagiaan kami. Ya, kita semua sudah banyak kehilangan. Bukan hanya kita kehilangan Teresa kita. Tetapi anak-anakku juga telah kehilangan ibu yang dulu mereka miliki. Karena sebagian besar dari diriku juga mati bersamanya pada 28 Juni 2015. Putri saya Teresa adalah wanita luar biasa yang melakukan hal-hal hebat. Dia memberikan dirinya sepenuhnya. Dia mencapai lebih banyak dalam hidup singkatnya dibanding kebanyakan orang selama 10 hidup. Dia ingin membangunkan dan mencerahkan dunia. Dan ketika dia dikalahkan oleh rintangan yang menghadang jalannya dan segalanya tidak berjalan cukup cepat baginya, dia akan menelepon dan menangis.
Bu, kenapa ini lama sekali? Aku punya banyak hal untuk dikatakan dan aku akan berkata padanya, Teresa, kamu sudah melakukan yang terbaik dan aku tahu kamu akan menjangkau banyak orang. Dan dia berhasil melakukannya. Aku tak pernah menduga akan begini. Teresa adalah anugerah dari Tuhan dan anugerah bagi kita semua dan kami akan merindukannya setiap hari selama sisa hidup kami. Itu barang bukti nomor 123S. Silakan lanjutkan. Terima kasih, Yang Mulia. Kembali ke Osler. William Osler, Bapak Kedokteran, pernah berkata bahwa pasien tahu apa yang salah jika kita mau mendengarkan. Dan pada saat Anda selesai mewawancarai mereka, sebelum Anda melakukan tes apapun, dan pada masa itu, saya sebenarnya tidak punya banyak tes yang harus dilakukan atau memeriksa mereka. Anda juga seharusnya sudah tahu apa yang salah dengan pasien. Menurut saya, dengan teknologi yang ada, kita makin jauh dari intuisi itu. Jadi ketika saya mulai perjalanan saya untuk benar-benar mencari ilmu di balik apa yang kita lakukan, saya menemukan bahwa National Institutes of Health, khususnya National Centers for Complementary and Alternative Medicine, mengakui pengobatan pikiran tubuh dan energi ini. Ini adalah bidang mereka dan saya tahu intuisi serta penyembuhan sangat berperan. Dan lucunya, saya secara intuitif selalu berkata kepada pasien-pasien saya, Anda tahu, sebenarnya hampir tidak terlalu penting obat apa yang Anda dapatkan. Apakah Anda memilih pengobatan konvensional atau holistik? Jika Anda ragu, praktisi itu ingin membantu Anda. Hai. Saya Dr. Teresa Sievers dan akan memperkenalkan berbagai metode penyembuhan pada Anda. Menurut saya, menyenangkan jika orang menemukan cara baru menjaga kesehatan secara preventif. Ini salah satu masalah terbesar di sistem kesehatan kita. Kita tidak melakukan pengobatan preventif, kita melakukan pengobatan reaktif, dan kita menunggu sampai orang benar-benar sakit baru kita mulai mengobati mereka. Bagaimana jika kita berhenti sejenak dan melihat cara melakukan pengobatan preventif? Bagaimana layanan kesehatan kita? Mungkin kita tidak akan di peringkat 32 kesehatan dunia, bisa saja jadi negara dengan peringkat lebih tinggi. Hari ini saya bersama tamu spesial, Dr. Robert Kurolovich, dokter praktik keluarga bersertifikat lulusan Sekolah Kedokteran Virginia Timur. Terima kasih, Bu. Cakram itu akan saya jadikan barang bukti segera. Anda meminta agar itu diterima. Ya, saya meminta Anda untuk menjadikannya bagian dari catatan. Ya, Bu, baik. Itu selalu tercatat. Dengan itu negara bagian tidak ada lagi yang disampaikan. Karena negara bagian telah menyelesaikan bagian mereka, kita akan istirahat sejenak. Saya akan meminta lagi agar Anda tidak membicarakan kasus ini di antara kalian sendiri atau dengan siapapun, dan kami akan segera kembali bersama Anda. Silakan duduk. Untuk catatan agar jelas, juror cadangan memberi catatan ke panitera saya. Awalnya kami suruh dia datang Senin. Meski sudah ditelepon untuk datang Selasa, dia tetap datang dan sangat teliti. Dan ingin memastikan bahwa panitera saya sudah memiliki emailnya untuk pembaruan selanjutnya dan dia sudah memberikannya saat itu. Dia memberikannya lagi bersama dengan catatan terima kasih dari panitera saya. Apakah salah satu pihak perlu melihat ini? Mereka bisa jika Anda mau. Oke.
Tidak, Pak. Kami akan menjadikannya bagian dari catatan, tapi akan disunting terkait informasi pribadinya kecuali ada keberatan. Tidak ada keberatan dari saya. Tidak, Pak. Oke. Perlu waktu sebentar atau ingin saya jelaskan instruksinya? Atau Anda ingin melakukannya di akhir sebelum kita masuk ke penutupan? Mungkin sebaiknya kita lakukan di akhir, setelah presentasi Anda semakin saya pikirkan. Baiklah. Pak, semua saksi sudah siap. Ya, tapi saya butuh beberapa menit untuk memeriksa satu hal. Foto-foto Anda. Ya. Oke, kita akan istirahat. Beritahu saya kalau semuanya sudah siap, saya akan tetap duduk di sini. Dan alasan informal.